Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Halo para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Para sahabat, hari ini Rabu dalam pekan biasa ke-28, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat merupakan pakar dalam bidang hukum Musa. Namun, dalam penafsirannya, mereka menggunakan pendekatan kaku yang mengabaikan panggilan untuk membuat keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Menanggapi hal itu, Yesus berupaya untuk menunjukkan kepada mereka semangat atau roh dari hukum itu. Yesus mengkritik sikap negatif yang telah begitu lama mengendap dalam hati mereka. Yesus ingin agar mereka melihat bahwa kerajaan Allah pertama-tama adalah mengenai relasi daripada sekedar mengenai peraturan-peraturan. Tantangannya bukan sekedar kepatuhan kaku untuk melakukan persepuluhan atau kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya, melainkan untuk mengasihi Allah dan bersikap serta berlaku adil terhadap sesama. Mematuhi perintah-perintah Allah bukanlah untuk membuktikan kekudusan pribadi, melainkan untuk mengasihi Allah dan bersikap benar serta belas kasih terhadap sesama. 3 kata celaka pertama ditujukan kepada orang-orang Farisi, sedangkan kata celaka yang keempat ditujukan kepada para ahli Taurat. Orang-orang Farisi sangat teliti menepati persepuluhan,
tetapi saking mau tertib secara lahiriah, tidak mengindahkan keadilan terhadap sesama dan cinta kasih yang mendasari semua hukum dan membangun kasih Allah. Ketika Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, Yesus saat itu sedang memasuki cara berpikir mereka sambil mengoreksi kekeliruan mereka. Mereka dikritik karena mereka sudah merasa aman dengan membayar persepuluhan, namun tidak peduli soal keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kalau seseorang mengabaikan keadilan dan kasih, artinya tidak pernah mempraktekkan belas kasihan, tidak mau berbagi, suka memvonis orang seenaknya sendiri saja, pantaskah ia disebut sebagai umat Tuhan dan insan religius? Lalu kata celaka yang kedua, ini memiliki ambisi pribadi berlebihan yang ditunjukkan dengan suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan mendapatkan penghormatan di pasar. Tujuan mereka untuk mencari kehormatan di mana-mana. Lalu kemunafikan yang dibawa itu jelas nampak seperti diibaratkan kubur yang penuh kebusukan, tetapi busuk itu tidak nampak di luar, seperti kuburan tanpa tanda. Itulah kata celaka ketiga. Berdasarkan tradisi Yahudi, kuburan itu menajiskan. Orang yang menyentuh kubur dinyatakan najis selama 9 hari. Maka melalui perbandingan itu, Yesus hendak menegaskan bahwa mereka memiliki potensi untuk menajiskan dan meracuni banyak orang melalui aturan dan ajaran yang mereka buat. Ajaran mereka bagaikan ragi yang berbahaya, sehingga orang harus bersikap hati-hati. Kemudian kata celaka yang keempat, ini ditujukan kepada ahli Taurat yang membuat peraturan yang rumit, banyak, berat, dengan maksud mencegah semua pelanggaran, menertibkan semua perbuatan, mengatur segalanya. Ini tentu tidak manusiawi. Beban berat yang diletakkan pada umat biasa, tetapi mereka sendiri merasa bebas dan tidak perlu melaksanakannya. Nah, Yesus tidak mempersalahkan peraturan buatan manusia, namun peraturan itu semestinya dalam pelaksanaannya membangun manusia dan memuliakan Tuhan. Kalau hukum itu rumit dan berbelit-belit, malah membuat inti hukum, yakni keadilan dan cinta kasih, menjadi kabur. Hanya menguntungkan mereka yang besar, tetapi menjadi beban berat bagi orang-orang kecil dan sederhana. Orang-orang kecil bisa tergencet oleh peraturan, sedangkan yang di atas bebas, tidak menyentuh sama sekali. Kata-kata Yesus mungkin keras, menusuk rasa, tetapi dalam nada yang keras itu tersimpan kedalaman cintanya kepada manusia. Dalam sikapnya yang tegas, ia selalu menghendaki agar kita menghidupi hidup keagamaan kita secara benar demi diri kita sendiri. Dia tahu bahwa kita semua menginginkan hidup kekal, tetapi jalan hidup yang kita tempuh seringkali justru menjauhkan kita dari apa yang kita harapkan. Kita harus waspada karena kita bisa dijangkiti budaya kaum Farisi dan ahli Taurat.
budaya pamer tanpa penghayatan, budaya basa-basi tanpa kesungguhan, budaya lain di bibir, lain di hati, budaya yang memisahkan iman dan hidup, kata dari tindakan. Bila yang kita inginkan adalah mewujudkan harapan dan impian kita akan hidup yang lebih baik dan benar, kita mesti menjauhi mental dan budaya model itu. Bila orang Farisi dan ahli Taurat lebih mementingkan kerapian lahiriah, kita harus melihat bahwa kerapian lahiriah harus diikuti oleh keindahan batiniah. Yang satu dijalankan, yang lain tidak boleh diabaikan. Tidak seperti para ahli Taurat yang dikatakan oleh Yesus, tidak menyentuh beban yang diletakkan oleh mereka pada orang dengan satu jari pun. Yesus memikul semua beban dan dosa-dosa kita pada kayu salib. Tidak seperti orang-orang Farisi yang membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi tidak bagian dalamnya. Yesus datang untuk membersihkan kita luar dalam, guna memurnikan hati kita dan menarik diri kita kepadanya. Yesus tidak hanya mengatakan kepada kita bagaimana kita harus bertindak. Ia sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban, agar dengan demikian kita akan memiliki kuasa untuk mengikuti perintah-perintahnya. Para sahabat, mental dan budaya kaum Farisi dan ahli Taurat mesti dijauhi. Mari kita terus belajar dari Yesus guru kita, yang rela memikul semua beban dan dosa-dosa kita demi keselamatan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda bahwa kuk yang Kau pasang itu enak dan bebanmu ringan. Bantulah supaya jangan sampai kami memberikan beban kami sendiri yang terlalu berat pada orang lain. Bantulah kami mengerti semangat hukum yang benar dan suci yang dianugerahkan Bapa kepada kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 14 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.